Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua ya. Anak-anak, alhamdulillah setelah sekian lama kita akhirnya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring tatap muka. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita apa dulu, Mas Atta? Apa? Berdoa dulu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi pagi Bapak itu melihat Mas Usama membantu orang tuanya menyapu latar, menyapu halaman rumah, maka sebagai hadiahnya Bapak persilahkan untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Mari Mas Usama. Siap dulu. Siap gerak. Alhamdulillah. Berdoanya apa? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, Bapak absen dulu. Siapa hari ini tidak masuk? Mas Ridho hadir. Mas Usama hadir. Mas Azama hadir. Bapak sehat? Kemarin futsal ya. Mas Fargas hadir. Mas Hanan hadir. Mas Atta alhamdulillah. Berarti hadir semua. Berarti hadir semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah banyak belajar tentang banyak hal. Tapi sebelum itu Bapak tanya dulu, pelajaran kemarin tentang apa ya? Ada yang masih ingat tidak tentang apa pelajaran kemarin? Siapa tadi? Oh, Mas. Apa hak dan kewajiban? Dan kewajiban memanfaatkan sumber energi. Hak dan kewajiban memanfaatkan sumber energi. Ada lagi yang masih ingat? Bagus Mas Farkas, pintar sekali. Ada lagi yang masih ingat? Tentang membuat kalimat. Gak ada yang ingat? Membuat kalimat wawan. Coba diulangi, apa tadi Mas Ridho? Membuat kalimat wawancara. Itu pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya. Tapi sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kalau kita tepuk sopan santun dulu. Masih ingat tidak tepuk sopan santun? Ada yang sudah lupa? Ya nggak apa-apa. Dibuka catatannya apa-apa. Kita tepuk sopan santun ya. Sudah siap belum? Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Prak nggih prak badan prak matur nuwun prak yen esuk sugen enjing yen awan sugen siang yen sore sugen santen yen wengi sugen dalu diparingi matur nuwun dinilai matur tapi tepuk sopan santun. Nah, itu harus kalian biasakan agar apa? Agar bisa bersama dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat sekitar. Kalau di Jawa kan yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang dan seterusnya. Len lewat, kalau lewat derek langkung dulu. Gak sama kayak gini guys. Kemudian kalau diberi sesuatu kita bilang apa?
diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, bisa masuk sama dalem. Terus kemudian kalau lepat, kalau salah nyuwun pangapunten. Bisa masuk sama sendiri? Nggak bisa. Masuk samanya dari Riau, tapi harus mengikuti kultur yang ada di Jawa, budaya yang ada di Jawa. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Kalimat wawancara sama hak dan kewajiban pemanfaatan sumber daya alam. Nah, hari ini kita belajar apa toh? Hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi, kemudian persebaran energi atau persebaran sumber daya energi, sumber daya alam, dan juga sumber daya alam sebagai modal usaha, modal pembangunan, modal usaha. Tujuan pembelajarannya apa? Nanti yang pertama kalian mengetahui, memahami tentang perubahan sumber energi, kemudian yang kedua mengidentifikasi persebaran sumber energi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melalui wawancara kalian akan mengetahui ternyata sumber energi itu bisa jadi modal pembangunan. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada yang kayaknya kok lemes-lemes, kurang semangat apa tepuk sepasang itu lagi? Enggak ya? Kita nyari saja. Mana semangatmu? Mana aksimu? Anak soleh. Yes. Ya, anak soleh. Anak soleh semangat. Siap, yes. Anak-anak, itu tadi kegiatan kita hari ini ya. Jadi ada tadi, terus kemudian Bapak akan menampilkan sebuah video tentang perubahan energi. Kalian simak, kalian perhatikan baik-baik, kemudian kira-kira informasi apa yang akan kalian dapatkan. Bisa dikeluarkan buku tulisnya. Sebelum Bapak memutar video, kalian buka dulu buku tulis kalian masing-masing. Diperhatikan baik-baik videonya, kemudian dicari informasi penting apa yang kalian dapatkan pada video tersebut. Listrik. Nah, saat itu
Nah, itu tadi videonya tentang perubahan energi. Dari video tersebut, informasi apa yang kamu dapatkan, Mas Hanan juga? Energi ya, perubahan energi. Nah, salah satu contoh perubahan energi yang kamu tangkap di video tersebut apa? Energi angin menjadi gerak. Contohnya udah apa energi yang jadi gerak? Hah? Layang ya, perubahan energinya itu. Terus kira-kira informasi perubahan energi apa saja yang didapat oleh Mas Hasan di video tersebut? Menjemur ikan. Menjemur ikan apa jadi apa, Mas? Energi matahari menjadi energi panas. Apa lagi? Satu lagi. Menyetrika baju. Apa perubahannya? Listrik menjadi panas. Mas Atta ini kelihatannya punya informasi juga. Satu saja, Mas. Informasi apa yang kamu dapat? Tinggal mengulang kata. Informasi apa, Mas? Perubahan energi apa? Katanya, nggak apa-apa. Bagaimana jika di dunia ini perubahan energi cuma satu tok? Kira-kira yang terjadi apa nanti, Mas Ridho? Gimana kalau perubahan energi itu cuma energi gerak, energi listrik jadi gerak tok? Kira-kira gimana? Bubar. Iya, bubar. Nah, nanti nggak ada matahari, nggak ada yang jadi apa? Petani garam, nggak ada yang usaha ikan kering kayak gitu ya, ikan asin gitu loh. Nanti kan nggak ada, karena adanya cuma kipas angin tok nih. Di dunia cuma ada kipas angin, energi listrik jadi gerak, adanya kipas angin, blender, apalagi. Ya segini itu tok, kan nggak mungkin. Makanya harus banyak biar nggak bubar karena masuk sama. Itu ya anak-anak. Sekarang Bapak akan minta kalian untuk mengamati, ya, mengumpulkan informasi dari daerah sekitar kita. Di sekolahan kita ini kira-kira ada perubahan energi apa saja. Tapi tugasnya secara kelompokan. Sekarang coba membentuk kelompok. Untuk ketuanya Mas Usama sama Mas Ridho ya. Mas Usama, Bapak tunjuk langsung aja biar cepet. Mas Usama kelompoknya Mas Azana sama Mas Hanan. Berarti Mas Hanan tidak sana. Ya, tak tasnya dibawa. Berarti kelompoknya Mas Ridho nanti Mas Fargas dan Mas Atta. Bapak akan memberikan kalian kesempatan untuk mencari informasi di luar mengenai perubahan apa saja, perubahan energi apa saja yang kalian lihat di lingkungan sekitar di sekolah ini. Tugasnya secara kelompok ditulis di satu buku, nggak apa-apa, di satu buku. Mungkin bukunya Mas Azama, yang sini bukunya Mas Atta mungkin ya. Kalian cari informasi di luar, ditulis perubahan energinya. Setiap kelompok beda-beda jawabannya, jangan bareng-bareng semua ya. Paham? Paham belum? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana aksimu? Ini aksiku. Anak soleh. Siap. Yes. Nah, sekarang silahkan keluar cari informasi banyaknya mengenai perubahan energi di lingkungan sekitar. Nah, ya. Ya baguslah contoh tidak merokok di sekolah.
Assalamualaikum. Itu ada printer, ada pasangnya macam-macam, itu perubahan energi apa saja itu. Ibunya. Alhamdulillah, bagus sekali kalian semua bisa datang dengan waktu yang cepat. Nah, anak-anak sekalian, nanti kan kalian setiap kelompok cari informasi kan, di tempat yang beda-beda. Sekarang Bapak persilakan kalian untuk diskusi antar kelompok. Coba, ada nggak jawabannya yang beda untuk saling melengkapi? Silakan ya, saling melengkapi jawabannya. Biar informasi yang kalian dapatkan lengkap perubahan energi yang ada di sekitar kita. Ada yang beda nggak? Kalau ada yang beda disamakan biar lengkap. Ya. Masalah yang berikutnya diskusi. Iya. Udah ya. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Gimana Pak? Coba Bapak minta pendapatnya Mas Atta. Ada yang belum lengkap nggak Mas? Ada yang dari kelompokmu ada tapi di kelompoknya Mas Usama nggak ada. Ada nggak perubahan energinya? Nggak tahu. Nggak tahu, pintar sekali Mas Ridwan, Mas Argas. Ada. Apa Mas? Dispenser sama sudah. Oh ya, dispenser sama mesin sama oh dispenser saja, ya, dispenser saja. Kalau di kelompoknya Mas Usama ada, tapi di kelompoknya Mas Usama nggak ada, tapi di kelompoknya Mas Ridho ada apa? Perubahan energi apa? Saya kamu kopi dari sana. Dispenser juga. Oh, berarti yang sini kopi dispenser gitu. Kan? Yang niru sama yang niru. Kamu niru apa dari sini? Dispenser. Sini niru apa? Sini kan niru dispenser kan? Oh, sini mixer. Ya, mixer. Di sekolah ada mixer. Ya dulu kan kadang kan apa ibu guru kan apa
praktek SBK membuat SBDP membuat apa kue. Jadi bangun 3 dimensi menggunakan bahan makanan. Nah, sekarang coba Bapak dibantu Mas Fargas jawaban temennya tadi, jawaban kelompokmu sama kelompoknya Mas Usama dikumpulkan sini coba. Mas Fargas saja, jadi yang Mas Fargas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fargas. Nah, anak-anak sekalian, tadi kan kita sudah mempelajari tentang perubahan energi. Ternyata perubahan energi itu, setiap energi membutuhkan sumber energi. Sumber energi tersebut tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Nah, dari lagu dari tersebarnya ini Bapak jadi teringat lagu nasional kita dari Sabang sampai Merauke. Ini lagu ini masih ingat dari Sabang sampai Merauke? Nggak ingat? Coba Bapak masih ingat nggak? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tinggi tanah airku Indonesia. Oke, siapa? Itu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Tentu saja setiap pulau itu ada sumber energinya tersebar di seluruh Indonesia. Kalian perhatikan di sini. Di sini ada di Pulau Sumatera ini ada sumber energi apa saja? Ada biji besi, kemudian apa lagi? Ini lambang apa nih? Kita cari. Oh, minyak bumi. Minyak bumi ada di sini. Di Sumatera ini banyak sekali ya, kaya Indonesia itu. Nah, ada lagi apa? Aluminium. Di mana Mas? Pulau apa coba? Aluminium. Di mana lambangnya ini loh? Aluminium. Nah, kita cari. Di mana? Mana tadi? Ini ya. Nah, ini aluminium. Terus ada lagi intan. Mbak Intan, bukan? Intan itu batu logam ya. Logam yang mulia. Ini intan banyak di Kalimantan banyak. Kalau di Kalioso, di Kalimantan, di Kalimacan enggak ada. Di Kalioso adanya pasar. Ini coba maju ke depan, Mas Hanan, sini Mas. Coba carikan sumber daya alam yang ada di Sulawesi. Ada apa saja Mas? Sulawesi mana? Sulawesi ada apa saja Sulawesi? Nikel. Nikel ya, bagus. Terus? Mika. Mika, apalagi? Ini apa nih? Semen. Iya, semen. Pinter Mas Hanan. Terima kasih Mas Hanan. Nanti dapat voucher spesial ke Mbak Hadid ya, es teh. Oh, tutup boba kekinian punyanya Pak Sigit. Anak-anak tersebarnya ini tentu saja berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 38 tentang persebaran sumber daya alam. Ada apa saja informasi di situ?
pada buku itu sumber daya alam ternyata ada dua. Apa sumber daya alamnya? Apa? Ingatlah. Sumber daya alam ada dua. Sumber daya alam Apa? hayati dan non-hayati. ya hayati dan non hayati. Kalau hayati kan yang bisa apa hidup ya. Kalau non hayati yang enggak hidup. Kalau ini kira-kira banyakkan hayati apa non hayati? Non hayati sehingga hidup. Nah, di situ informasinya lengkap sekali. Nah, sekarang Bapak akan minta kalian untuk membuat peta pikiran. Semuanya tertuang pada LKPD ini. Jadi nanti kalian membuat peta pikiran gimana caranya? Di sini caranya. Buka pada kegiatan pertama. Di situ nanti pembuatan peta pikiran mengenai persebaran sumber daya alam. Dibuka KPD-nya di kegiatan pertama. Sudah dibuka kegiatan pertama, dibuka saja LKPD itu dibuka. Nah, dibuka. Nah, terus dibuka sebaliknya. Nah, itu kegiatan pertamanya membuat peta pikiran. Nah, seperti itu nanti kalian buat di sini ya. Kalian buat di sini. Paham? Paham ya? Waktunya 10 menit saja, enggak usah banyak-banyak. Boleh nyala kayak ini. Luas itu ya. Bantuannya nggak harus sama, bangunnya boleh segitiga semua, boleh kotak semua, boleh. Buat peta pikiran itu. Isi tulisan, informasinya sesuai dengan buku paket kalian itu.
Kalian bisa mendapatkan info dari buku paket kalian atau dari peta yang ada di buku paket kalian juga, atau yang Bapak tampilkan pada proyektor. Udah belum? Yang sudah jadi silahkan ini ditempelkan di situ. Ada di papan tulis ya? Di papan tulis. Itu papan tulis sebelah kanan ya. Nah, bagus. Ya nggak kelihatan namanya bagus. Bawahnya tengah. Tengah. Nah, gitu mantap.
Kalau sudah Mas Ridho kelompoknya juga ditempelkan di sebelahnya ya. Dan belum masalah. Ayo, ya. Kalau sudah ditambahkan di situ. Masa tak mungkin bisa bantu itu? Nah. Sip. Alhamdulillah bagus sekali. Sekarang Bapak lihat hasil pekerjaan kalian. Untuk punyanya Mas Usama, kelompoknya masing-masing nggak ditulis nama kelompoknya ini. Sama ya, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Oh, contohnya bagus. Bangun-bangunnya juga beda-beda, sudah bagus. Isinya juga bagus. Hayati dan Hayati. Untuk punyanya Mas Ridho, ini menarik sekali dibuat, ada hiasannya ini ya, bagus ya. Ini cantik, ini juga rapi. Masing-masing kelompok mempunyai kelebihan. Dan informasinya pun beragam, jadi bisa saling melengkapi nanti buat dibaca-baca. Anak-anak, persebaran sumber energi, sumber daya alam di Indonesia ini berdampak pada apa? Kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya ketika di Sumatera ternyata banyak minyak buminya, nanti masyarakat sekitarnya juga memanfaatkan itu untuk apa? Untuk kesejahteraannya, yaitu mungkin bisa itu kerja di sana, atau mungkin nggak mungkin ditambah minyak bumi di situ, malah masyarakatnya pakai baju jas, pakai pakaian rapi, pakai koper, buka Indomaret atau Alfamart, kan nggak mungkin di situ, nggak nyambung nanti. Nah, nanti biasanya ada yang jadi pegawai karyawan di sini di minyak buminya. Kalau kelapa sawit ya mungkin jadi buruhnya kelapa sawit, atau mungkin malah jadi pemiliknya. Ada juga yang batu bara. Itu persebaran sumber daya alam itu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau untuk negara itu juga ada persebaran sumber energi, sumber daya alam itu nanti untuk negara atau untuk pemerintah bisa sebagai modal pembangunan. Modal pembangunan itu nanti bermanfaat juga untuk masyarakat. Contohnya nanti pembangunan tol, terus kemudian fasilitas-fasilitas umum, sarana dan prasarana lainnya itu nanti bermanfaat untuk masyarakat. Anak-anak sekalian, modal pembangunan ini akan kalian dapatkan melalui wawancara, yaitu mendatangi narasumber di mebelnya Pak Dea dan di mebelnya Pak Khairul, karena keduanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sini. Apakah bermanfaat ya kira-kira untuk daerah sini? Terus pemanfaatannya gimana?
itu nanti gimana? Dapat informasinya via caranya, yaitu langsung tanya ke beliau. Kalian siap gak? Siap gak? Siap. Bagus Mas Warga, siap. Anak soleh. Yes, yes, yes. Nah, siap ya. Nah, sekarang buka LKPD-nya lembar kedua, kegiatan kedua di lembar ketiga sini Bapak. Nah, di situ ada laporan untuk wawancara. Nah, untuk kelompoknya Mas Usama, nanti wawancara ke megelnya Pak Dian sebelah sekolah ya. Untuk kelompoknya Mas Rido ke megelnya Pak Khairul. Kalian siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita langsung bisa ke sana. Sekarang Bapak kasih waktu 3 menit untuk membuat pertanyaan. Ya, silakan. Diskusi bersama kelompoknya. Ya, boleh pertanyaan itu boleh. Ayo usul pertanyaan apa? Tanya. Pertanyaannya yang kemarin kalian buat di pertemuan yang lalu boleh kalian gunakan lagi, siapa tahu contoh. Dah ya? Dah belum? Sudah? Mau masuk sama? Satu lagi ya. Ya boleh. Siapa tahu contoh nanti. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kurang tepat kan tinggal dibetulkan sama narasumber. Tapi ingat ya, sebelum kalian bertanya ke narasumber tentang perihal pertanyaan sumber daya alam sebagai modal itu, kalian harus apa? Harus permisi dulu. Mohon maaf Pak, bolehkah kami meminta informasi mengenai sumber daya alam? Atau mungkin sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu, bolehkah kami dari SDIT Sahabat izin untuk mewawancarai Bapak mengenai sumber daya alam sebagai modal usaha? Ya, Pak belum? Sudah? Kemudian setelah selesai wawancara jangan lupa ucapkan apa? Ucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah wawancara ucapkan assalamualaikum. Boleh. Setelah itu ucapkan apa? Terima kasih. Sama-sama. Bagus. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Sudah siap? Siap ya? Nah, sekarang kalian boleh menuju ke lokasi. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk wawancara. Saya silakan. Hati-hati loh ya. Bapak ikuti loh ya. Masker. Bentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ya. saya mewawancarai tentang sumber daya alam? Oh iya boleh. Ini dari mana? SDIT Sahabat. Dari Sabar. Ya boleh yuk silahkan. Nah ini silahkan.
Ya, di sini biar nyaman nanya-nanyanya. Ya. Gimana mau nanya tentang apa? Apakah sumber daya alam bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, Pak? Sumber daya alam. Ya, tentu kalau kita berkaitan dengan sumber daya alam itu tentu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sekarang saya tanya dulu, sumber daya alam itu terbagi ada berapa? 2. Sumber daya alam ada hayati dan non hayati. Kalau hayati itu di sumber dari apa? Diambil dari apa? Hayati, sumber daya alam hayati dari makhluk hidup, yaitu berupa hewan dan tumbuhan. Kalau sumber daya alam non hayati itu berarti yang selain itu, berarti selain makhluk hidup. Coba saya tanya lagi ya. Kalau sumber daya alam hayati itu kan contohnya berasal dari hewan dan tumbuhan. Coba sebutkan contoh-contohnya. Ada apa hewan? Ada kambing, ada sapi, ada ayam, dan lain sebagainya. Tumbuhan ada pohon pinang, pohon mangga, dan lain sebagainya. Hasil perkebunan, hasil pertanian, dan lain-lain. Itu ya. Kemudian sumber daya alam non hayati itu nanti bisa hasil tambang, bisa logam, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat tentu itu sangat berkaitan. Nah, misalkan sumber daya alam hayati, nah itu kan dari hasil ternak umpamanya, dari hasil ternak ayam. Ayam itu diambil apanya? Dimanfaatkan apanya untuk kehidupan manusia? Daging, Daging bisa untuk buat steak misalnya. Apalagi telurnya juga bisa untuk masak. Apalagi bulunya juga bisa untuk buat kemoceng biasanya. Gitu ya. Jadi apa-apa yang diambil atau bersumber dari alam, yang itu termasuk sumber daya alam hayati, itu tentunya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, itu tentu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Contoh lainnya lagi kambing misalnya, diambil apanya kambing? susunya, Apa? Susunya bisa susu kambing etawa ya biasanya. Apalagi dagingnya buat sate kambing ya, bentar lagi kalian nyate loh. Apalagi bisa kulitnya untuk buat jaket dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi berkaitan erat antara sumber daya alam hayati, contohnya tadi ya, sumber daya alam hayati maupun non hayati nantinya untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Paham ya? Ya. Apalagi ada lagi? mengapa sumber daya alam harus kita lestarikan, Pak? Iya, karena sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, sehingga harus kita lestarikan biar jumlahnya ada terus. Nah, kalau sumber daya alam itu ada terus, itu bisa kita manfaatkan seperti tadi contohnya ya, kambing, ayam itu harus kita lestarikan dengan cara diternak. Kemudian contohnya non hayati, hasil tambang itu juga kita perlu lestarikan dengan cara kita menggunakan, mengambil seperlunya saja, jangan sampai merusak lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Paham ya? Ya. Ada lagi? Selain itu apakah Pak dia memiliki usaha yang lain? Oh, selain itu ya sebenarnya ada sih tadi peternakan, usaha peternakan kambing ya. Baru nyoba-nyoba ini usaha peternakan kambing, ternak kambing. Jadi sebuah usaha untuk melestarikan ya tadi ya, dimaksud melestarikan sumber daya alam hayati khususnya kambing gitu. Ada lagi? Bagaimana peran pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan daerah ini, Pak? Sumber daya alam sebagai modal pembangunan utama di daerah ini ya. Gini, kalau kita bicara berkaitan dengan modal pembangunan itu berkaitan dengan ekonomi ya, rantai ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kambing saja ya, misalnya kambing ini kita bisa manfaatkan apa nih tadi, dagingnya, susunya, kulitnya, itu tentu roda ekonomi, roda perekonomian kita akan berputar. Jadi masyarakat akan sejahtera dan itu otomatis meningkatkan sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan dari masyarakat itu akan berimbas pada sumber pendapatan negara. Contohnya, sumber pendapatan negara itu berasal dari mana? Dari pajak salah satunya. Nah, kalau masyarakatnya
mampu secara ekonomi, nah dia akan tertib dalam membayar pajak, sehingga modal pembangunan bangsa itu akan ada dari situ. Kemudian contohnya lagi sumber daya alam non hayati misalnya. Sumber daya non hayati itu misalnya berkaitan dengan batu bara, itu kan dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, itu bisa kita lihat kalau kalian pernah lihat di TV-TV atau di YouTube, nah itu bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nantinya bisa dijadikan sebagai sumber daya alam yang bisa digunakan untuk modal pembangunan nasional gitu. Kalau di sini ya di daerah itu seperti tadi ya, jadi kegiatan masyarakat, perekonomian masyarakat bisa berputar, nah nanti bisa mendapat penghasilan, dan penghasilan itu bisa menjadi satu sumber untuk pembangunan, modal pembangunan di daerah maupun di tingkat nasional. Itu ya, paham ya? Ada lagi? Ada berapa warga yang memiliki usaha yang sama dengan Pak? Oh, Pak dia? kalau di sini ya usaha mebel misalnya ada beberapa di sini, kemudian di sana juga ada di tempatnya Pak Khairul namanya. Kemudian kalau usaha ternak kambing ya, di belakang rumah itu tempatnya Pak Kasimin juga ada, tempatnya Pak Khairul juga ternak kambing, usaha ternak kambing. Itu jadi kalau ditanya sekitar sini ada berapa, kemungkinan ada tiga di RT ini, lingkup RT ya, nggak tahu mungkin nanti lingkup RW ada tambah luas lagi. Kalau di tingkat RT lingkup sini ada 3 penduduk yang usaha itu. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan nantinya anak-anak bisa paham ya kaitan dengan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Gitu. Alhamdulillah kalian datang dengan tepat waktu sudah 10 menit ya. Gimana tadi wawancaranya? Seru enggak? Seru sekali ya. Seru masa SMA? Seru. Masa SMA kan kelihatan seneng ketemu siapa tadi? Tadi ya. Sekarang coba Bapak tunjuk salah satu untuk presentasikan ya, karena waktunya dekat sekali. Coba kelompoknya Mas Usama saja lah. Mas Usama aja Mas. Coba kemukakan apa yang kamu dapat dari kegiatan wawancara tadi. Di sini aja. Wawancaranya dari narasumber sampai narasumbernya dia judulnya pemanfaatan sumber energi di lingkungan sekitar sebagai modal pembangunan. Nah, apakah sumber daya alam bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat? Bermanfaat karena hasilnya untuk kelangsungan hidup. Mengapa sumber daya alam harus kita lestarikan, Pak? Untuk meneruskan anak cucu kita. Selain mebel, Pak, apakah Pak dia memiliki usaha yang lain? Ada kambing. Bagaimana peran pemanfaat sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan di daerah Pak Dea? Salah satu hasilnya untuk pajak. Ada berapa warga yang memiliki usaha sama dengan Pak Dea? Ada banyak. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya sumber daya alam dapat menjadi modal pembangunan di negara Indonesia. Di situ dulu sebentar. Bagus ya. Tadi yang tanya kamu tahu apa, semuanya tanya.
Semuanya bertanya? Bagus ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang sumber daya alam sebagai modal pembangunan kelompoknya Mas Usama? Ada? Oh, Mas Farkas. Apa tanya Mas? Bahan kayunya dapat dari mana? Bahan kayunya dapat dari mana? Coba Mas. Dari Blora. Dari Blora. Oh ya. Dari Blora Mas Farkas. Ada lagi Mas Farkas? Udah. Mas. Oh Mas. Kayunya tuh biasanya digunakan untuk apa saja? Kayunya untuk apa saja? Mas Usama. Ya. Oh, minta bantuan mungkin. Bisa bantu nggak Mas Hanan sama Mas Hasanah? Bisa ya Mas Hanan dulu apa? Untuk meja, Meja apa lagi? kursi, Kursi. Ada lagi? Ada lagi apa? lemari. Lemari. Bagus sekali ya. Terima kasih Mas Usama atas keberaniannya mempresentasikan hasil diskusi wawancaranya. Berikut nanti laporannya. Itu tolong Mas Hanan dikumpulkan LKPD-nya dan juga Mas Rito LKPD kelompok kalian dikumpulkan. Nanti Bapak tunai. Terima kasih Mas Rito, Mas Hanan. Terima kasih ya. Anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti rutinitas tadi, artinya sumber daya alam itu bisa menjadi modal pembangunan. Contohnya adanya tol, ya kan? Terus kemudian adanya apa lagi? Fasilitas umum lainnya ya, jalan raya bisa dilalui dengan lancar, lempeng. Itu karena apa? Salah satunya karena masyarakatnya sejahtera sehingga bisa apa? Bisa membayar pajak ke pemerintah. Pemerintah kemudian uangnya digunakan untuk pembangunan nasional. Paham ya? Nah sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, Mas apa mau gitu? Oh bapak lucu ya. Untuk mengukur kemampuan kalian, Bapak akan menyiapkan lembar evaluasi. Kalian ada 3 soal, kalian kerjakan 5 menit saja ya. Kerjakan. Ya, terima kasih ya. Anak-anak sekalian, dari sekian kegiatan tadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata ada banyak perubahan energi yang ada di sekitar kita dan juga tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu semua nanti akan jadi apa? Modal pembangunan nasional. Anak-anak dari kegiatan ini tadi, kegiatan yang paling menarik menurut Mas Anta yang mana? Wawancara, benar sekali Mas Anta. Wawancara itu menggali informasi
dari narasumbernya langsung. Ada lagi Mas sama? Ya. Selain wawancara, membuat peta pikiran juga menarik. Kalau materi yang susah ada nggak Mas Ridho? Nggak ada. Ya, bagus. Anak-anak sekalian, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pemanfaatan energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga bisa lebih bijak. Besok Bapak akan menggunakan sebuah media pembelajaran berupa PPT, berupa slide yang ada gambar-gambar menarik sehingga kalian jangan sampai ketinggalan ya. Sekarang berkemas-kemas dulu. Terima kasih. Anak-anak sebelum kita tutup kegiatan hari ini, silahkan dipimpin doa karena yang paling bagus tadi pembuatan peta pikirannya yang paling bagus biasanya kalau isinya bagus semua. Punya kelompoknya Mas Ridho, berarti coba salah satu kelompoknya Mas Ridho untuk menyiapkan. Mas Fagas coba Mas. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa doakan kedua orang tua kalian. Mana semangatmu? Mana ngajimu? Anak soleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.